Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kali ini kalian akan ditemani oleh saya Maulida Fitri Ubaidi dan saya Sufi Amali. Oke, kira-kira pada pembahasan kali ini kita akan mengulas apa ya? Membahas tentang apa ya kan? Kita membahas ini sangat menarik ya, tentunya terkait umat jahiliyah. Jadi nanti diulas sedemikian rupa sama Kang Lutfi tentang umat jahiliyah. Karena kita mengenai umat jahiliyah itu kan identik dengan tanda kutip bodoh gitu ya. Yeah. Cuma apa-apa aja nanti gitu loh. Apakah benar umat jahiliyah itu sangat bodoh atau umat-umat yang grade-nya paling bawah gitu loh. Nanti kita ulas bersama Kang Lutfi. Oke, langsung saja kita akan tanya-tanya langsung sama Kang Lutfi. Sehat kan? Saya buka aja ya. Iya, boleh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat. Selalu sehat. Oke, jadi gini Kang, kita ini mindsetnya itu masih berpikir bahwa orang-orang jahiliyah ini adalah orang-orang yang bodoh sekali gitu dan melakukan segala sesuatu itu tidak dengan akalnya gitu. Apakah dari orang-orang jahiliyah ini memiliki sifat atau enggak sisi baik atau keistimewaan itu sendiri gitu? Karena bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan menciptakan makhluknya pasti memiliki keistimewaannya masing-masing gitu. Nah, itu gimana Kang? Langsung aja ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Sehat selalu Kang. Mbak, sehat. Ya, alhamdulillah. Selalu ceria. Ceria. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang keistimewaan orang-orang jahiliyah. Karena ketika kita itu berbicara tentang jahiliyah, maka kebodohan yang pasti akan kita dapat pertama kali. Iya, benar yang sekali. kedua adalah tradisi yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu menarik bagi saya karena masyarakat itu umumnya yang diketahui cuma itu. Padahal orang-orang jahiliyah juga di sisi yang lain punya keistimewaan yang insya Allah banyak orang tidak ketahui juga. Makanya dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang keistimewaan orang-orang jahiliyah. Ini sangat menarik, keistimewaan orang-orang jahiliyah. Iya. Menarik banget. Jadi gini, apa sih yang dinamakan jahiliyah? Saya mau mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau di sana menerangkan bahwa jahiliyah itu adalah makana qoblal Islam, sesuatu yang ada sebelum Islam. Kalau kita mengatakan bahwa membahas jahiliyah itu ya pasti bodoh identiknya. Betul kan? Benar sekali. Bodoh, terus urakan, kasar gitu kan. Padahal tidak semuanya itu. Orang jahiliyah juga manusia biasa yang mempunyai keistimewaan. Ya, memang kata bodoh itu identik dengan orang yang tidak mau mengakui kebenaran, menganggap masalah kecil menjadi besar, menganggap masalah besar menjadi kecil, susah dinasehati, ya kan? Tidak mau menerima ajakan yang benar. Itu orang-orang bodoh memang demikian definisinya. Tapi saya akan membahas dari sejarah jahiliyah dulu ya. Mengapa sih umat sebelum Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai jahiliyah? Sejarahnya bagaimana gitu? Gini, jadi umat jahiliyah itu juga sebenarnya percaya sama Allah itu. Nah, kan? Percaya sama Allah itu. Percaya. Cuma yang menjadi penyebab mereka itu dikatakan jahiliyah, mereka itu menafsiri Allah itu dengan semau mereka, dengan akal mereka. Benar-benar. Awalnya percaya sama Allah, cuma selanjutnya menafsiri Allah dengan sekehendak mereka. Contoh gini, bahwa Allah itu kalau sendirian nggak mampu katanya. Jadi harus punya teman. Itu Jadi ekstrim sekali dia memaknai. gitu. Terus memaknai malaikat sebagai putri-putrinya Allah katanya. Dan macam-macam. Ini yang menyebabkan, yang melatar belakangi umat sebelum Nabi Muhammad itu sebagai jahiliyah. Awalnya itu. Benar. Akhirnya dampaknya kemana-mana, ke agama, ke Rasul, ke ajaran. Itu pusatnya itu ya. Jadi menafsir Al-Quran dengan sekehendaknya, akhirnya lari kemana-mana. Dan nyata terbukti bahwa ajarannya itu sangat menyimpang, ya kan?
Mbak Pipit dan Bang Subeki yang saya hormati, saya akan mulai dari apa sih orang jahiliyah itu keistimewaannya. Iya. Saya akan menyebutkan 5. Cukup ya 5 ya? Apa kurang? Kayaknya tambahin Kang. Nanti next time Oke, ayat Berarti banyak ya keistimewaannya. banyak sekali. Di 5 dulu. 5 dulu. Di sesi selanjutnya kita tambah lagi. Selanjutnya. Kalau penasaran ya. Oke. Orang jahiliyah itu satu, orang yang selalu berkata benar, nggak pernah bohong. Justru kalau kita jujur banget, justru kalau kita itu melihat dengan kondisi sekarang, itu banyak yang suka bohong kan. Iya, banyak Itu berarti sekali, lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Padahal umat jahiliyah itu nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Kalau ditanya itu nggak pernah bohong, jujur terus. Saya ambil contoh begini. Benar-benar. Suatu hari Abu Sofyan, tahu Abu Sofyan kan? Iya. Abu Sofyan itu orang yang paling memusuhi Kanjeng Nabi di luar Abu Jahal dan Abu Lahab dan lain-lain. Pokoknya Abu Sofyan itu berani mengeluarkan seluruh kekayaannya. Satu tujuannya, Muhammad meninggal. Saking bencinya sama Nabi Muhammad. Dendam banget gitu ya. Pokoknya ya dendam ya, pokoknya inilah musuh beliau Abu Sofyan adalah Muhammad satu-satunya. Suatu hari beliau itu dagang sampai di Syam, beliau itu berhenti. Nah, mendengar ada Abu Sofyan di Syam, itu ada seorang raja namanya Raja Heraklius. Katanya ada Abu Sofyan ya di Syam. Coba panggil sini. Lalu Abu Sofyan itu dipanggil sama Heraklius menghadap. Lalu Raja Heraklius itu tanya, kamu dari mana? Dari Mekah ya? Iya. Dengar-dengar di Mekah itu ada orang namanya Nabi Muhammad. Muhammad katanya. Dia ngaku sebagai utusan terakhir. Itu gimana ciri-cirinya? Dia orangnya baik katanya. Abu Sofyan bilangnya dia orang baik. Luar biasa. Dia orangnya baik. Padahal Dia orangnya jujur. Iya. Itu kalau sama tetangga itu nggak pernah menyakiti katanya. Logikanya nggak mungkin dong. Iya. Seorang musuh memberikan pujian-pujian terhadap orang lain. Tapi Abu Sofyan karena latar belakang orang-orang jahiliyah nggak pernah bohong, jujur. Menarik. Ini perlu diambil hikmahnya ya sama orang-orang kita sekarang, bahwa kejujuran itu adalah pangkal dari semua kesuksesan. Itu yang pertama ya, nggak pernah jujur, nggak pernah bohong. Itu contohnya begitu. Yang kedua itu sangat menghormati tetangga. Sangat menghormati tetangga. Terbukti apa? Misalnya ada tetangga ditinggal sama suaminya 3 bulan, maka tetangganya itu memberi makan tetangganya itu selama 3 bulan. Jadi sosialnya cukup tinggi sekali ya. Sosial cukup tinggi. Coba zaman kita sekarang, Bang. Kalau misalnya ada tetangga kayaknya ditinggal, ya los teman, bodoh amat ya. Tapi orang-orang jahiliyah bener. kalau misalnya ditinggal tetangganya bepergian, kalau orang dagang dulu kan lama ya, Iya. 4 bulan, 5 bulan, itu selama itu dia itu ngasih makan sama tetangganya, ditanggung sama tetangga yang lain. Biasa. Ini keistimewaan orang-orang jahiliyah. Ya, ini yang kedua nih, baru 2. Kedua. Ya, artinya kita harus meniru nih. Jadi kalau melihat orang jahiliyah itu jangan melihat membunuh anak perempuannya saja. Benar. Jangan melihat memerangi Islamnya saja. Tapi ada hikmah di balik semuanya. Ada kelebihan atas semuanya. Kan bukan begitu ya? Benar. Itu yang 2. Yang pertama tadi apa, Kang Subeki? Jujur. Kita suka sangat jujur. Yang kedua, jadi sosialnya tinggi. Menghormati tetangga. Yang ketiga itu tingkat kedermawanannya. Itu yang paling tinggi di atas rata-rata negara waktu itu. Artinya Eropa itu belum ada waktu itu. Eropa itu belum kelihatan. Jadi orang-orang jahiliyah itu dermawanannya itu luar biasa. Sampai kadang-kadang hartanya habis asal orang lain seneng nggak masalah. Harta habis orang lain seneng nggak masalah. Itu kan sulit banget. Kita temuin sekarang itu sulit. Sulit sekali. Bisa banget ya kayaknya. Soalnya gini. Nanti saya ambil 3 dulu ya. Contoh 3 barangkali ada pertanyaan. Ada seorang jahiliyah yang bernama Hatib. Hatib itu terkenal banget. Tingkat dermawannya udah luar biasa. Itu kalau di negara Iran sekarang, Hatib itu populernya seperti
Aladin, kan ada film Oh Aladin. iya benar. Ada Aladin, ada apa? Itu tingkat kepopuleran Hatim itu sampai sekarang ada di negara Iran. Orang yang dermawan, tapi perlu syarat jahiliyah dia. Jahiliyah. Dermawannya. Gini, pernah ada kejadian, ada seorang pedagang namanya Hakam. Itu pas melewati daerah Hatim, dia itu WA kalau zaman sekarang. Sudah ada WA berarti. WA tim kita Arab mono ke Arab dagang melewati daerah Irak tim. Saya mau berhenti di daerah kamu dan saya pengen perlindungan sama kamu. Hakam Minta dikawal gitu lah. dikawal. Saya akan diam di daerah kamu dan saya minta perlindungan di daerah kamu. Apa coba? Hatim itu keliling desa. Ayo kita kumpulkan seluruh harta benda kita untuk menyambut tamu kita yang akan berhenti di daerah kita. Biasa sekali. Seluruh hartanya itu buat Hakam. Kalau zaman sekarang kan enggak, malah si Hakam yang kita rampok tuh. Bener. Pendatangnya yang kita diambil. Kalau Miskin dulu dia sekarang. itu nyemble onta, puluhan onta untuk menyambut kedatangan Hakam yang mau singgah di daerahnya. Kita tahu ya, gini, orang Arab itu sama onta luar biasa, Mbak. Sama onta luar biasa. Pokoknya kalau kita makan lauknya onta berarti orang istimewa. Kalau di bulatnya ndas wedus. Pokoknya kalau misalnya Mbak Pipit atau Kang Subhi mau kedatangan tamu dari budet, kiai disuguhkan kepala kambing, itu penghormatan yang tinggi. Makanya kalau Isra Mi'raj di masjid ya, terus ada ndas wedus, berarti itu lauk yang istimewa. Sama halnya dengan orang Arab dulu. Kalau udah lauknya onta, wah berarti itu udah gitu. Menu spesial gitu ya. Itu sampai Hatim itu keliling kampung untuk mengumpulkan seluruh onta yang ada di sana disembelih untuk menghormati Hakam. Makanya tingkat kedermawanannya itu luar biasa. Ini perlu ditiru nih sama teman-teman bahwa orang-orang jahiliyah juga punya keistimewaan. Dermawan, ya. Sangat dermawan. Sebenarnya kayak dermawan, menghormati tetangga, terus kejujuran. Semuanya ada di hal-hal yang harus kita kerjakan dalam agama Islam. Betul. Rasulullah mengerjakan semua itu. Betul. Makanya Rasulullah itu menyebarkan agama Islam, itu ada poin-poin yang diambil dari orang-orang jahiliyah, keistimewaan orang jahiliyah, kayak jujur, menghormati tetangga dan dermawan. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa jujurnya kita itu kalah dengan orang-orang jahiliyah. Dermawannya kita masih jauh sama orang-orang jahiliyah. Tapi kadang-kadang kita seenaknya aja orang jahiliyah salah. Ya memang salah dalam segi tradisi memang salah. Makanya saya di sini ingin sedikit menceritakan tentang keistimewaan orang jahiliyah. Insya Allah ada hikmah di balik itu. Ketika kita sudah mengetahui keistimewaan orang-orang jahiliyah, maka kita bisa ambil cerita dari itu. Nah itu Kak. Ini menarik sekali. Benar, Mbak Pit, barangkali ada pertanyaan apa? Ini kita taunya itu benar, ini menarik Kang. Iya. Tadi kan taunya ngubur anak, ya kan, ngubur anak perempuan, kemudian suka perang, pokoknya yang negatif-negatif itu jahiliyah. Ini dari mulai pelajaran madrasah dulu sampai sekarang ya. Saya baru tahu ini luar biasa sekali. Di diskusi sama Kang Lutfi ini. Jadi taunya ya udah buruk, pokoknya jahiliyah aku blesak, perang, mateni anak gitu. Ya kan? Bahkan tradisi-tradisi kayak sahabat Umar ya Kang ya. Itu kan ada juga kisah pernah melakukan hal-hal yang tidak manusiawi gitu loh. Nah gini Kang, ini menarik Kang ya, terkait umat. Saya ada pertanyaan ini menarik sekali. Ada beberapa kebiasaan tadi kata Kang Lutfi kan, umat-umat yang kita tidak ketahui. Nah, kira-kira untuk saya ngerasanya gini jadi Kang, saya ngerasanya loh kok tadi Kang Lutfi nyampein umat jahiliyah. Jadi sebenarnya siapa yang jahiliyah ini? Saya dermawan, saya kurang dermawan gitu kan. Kita iya, gitu ya. jujur, saya banyak banget Bu. Jadi hikmah yang bisa kita ambil untuk generasi muda gitu Kang ya. Kisah jahiliyah ini kira-kira apa Kang? Jadi gini, ada hadis dari riwayat Ahmad dalam kitab Muslim juga ada Mbak. Di sana Nabi Muhammad itu dalam hadisnya mengatakan ada 4 perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan umat saya nanti itu akan melakukan dan pasti akan melakukan. Nah, jadi tanpa terasa ini hadis ya. Iya. Kalau hadis pasti benar. Iya. Pertama,
itu meratapi orang mati. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Terbukti kan zaman sekarang ada itu. Terbukti sekali. Iya. Makanya kalau meratap di sini bukan meratap yang berlebihan ya, yang sampai nyobek-nyobek baju, sampai mukul-mukul sendiri. Iya. Itu sudah ada hadisnya, Mbak. Kata Kanjeng Nabi, ada 4 perkara kebiasaan orang jahiliyah yang akan dan pasti dilakukan oleh umat saya nanti. Di antara adalah meratapi orang mati. Kita bolehlah bersedih kalau kita itu ditinggal orang yang kita kasihi ya. Apalagi kalau pacar mati kan sedih. Kita nggak apa-apa sedih. Yang nggak boleh itu terlalu bersedih. Terlalu berlebihan. Sampai meneteskan air mata, sampai jerit-jerit. Jadi galaunya biasa-biasa aja Kang gitu ya. Ya, itu yang pertama ya. Terbukti sekarang masih banyak. Yang kedua, melecehkan nasab. Wah, dasar anak siapa sih Ira? Kalau bahasa Jawanya begitu. Bener. Ini sering terjadi. Sering. Jadi Hindu kan ada Sudra, ada Brahma, kasta itu kan. Bener. Hindu apa Buddha ya? Di Hindu ya. Di Hindu ada kasta kan? Atau di kita juga kadang-kadang ada yang ini orang kaya, orang miskin. Kadang-kadang dasar kamu orang miskin maunya apa sih? Iya. Kadang sering ya kita mendengar. Sering banget itu tanpa disadari dia itu lagi melakukan hadis Nabi itu. Tapi hadis yang jelek dalam arti orang baik lah ya. Nabi Muhammad nggak suka gitu. Nah itu contohnya karena Nabi Muhammad paling nggak suka deh sama orang yang menghina nasab itu paling nggak suka. Contohnya begini, dulu itu ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah mengkal banget sama orang. Kebetulan orangnya itu ibunya Bilal. Bilal kan budak ya, Bang. Itu Abu Dzar itu lagi dalam kondisi marah sehingga mengejek ibunya Bilal bin Robah. Lalu ada yang lapor ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, itu Abu Dzar itu ngamuk-ngamuk sampai menghina ibunya Bilal. Apa kata Kanjeng Nabi? Ya Abu Dzar, marahnya kamu itu menghina ibunya Bilal itu adalah kelakuan orang-orang jahiliyah. Jangan lagi-lagi lah intinya gitu. Artinya bahwa menghina kasta, menghina sosial, nasab, keturunan ya. Itu sebenarnya ada di hadis Nabi yang akan dilanggengkan oleh kita semua, nggak sadar gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengagungkan nasab. Sampai hari kiamat masih ada hadis. Ya tahu, saya anaknya ini, saya bapak saya ini, bapak saya orangnya begini. Iya. Ada itu. Ya. Dan yang keempat adalah menebak hujan, kayak nebak hujan. Nebak hujan pakai bintang gitu. Ramalan gitu ya. Ramalan. Jadi ramalan cuaca itu sebenarnya gimana ya? Ya kurang bagus. Orang-orang ini ya. Karena kata Kanjeng Nabi kalau ada orang yang meramal cuaca dengan bintang, maka itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau ramalan asmara gimana Kang? Kalau itu mubah aja. Itu mubah. Kayak zodiak gitu kan ya? Iya, ada kan ini cocok sama ini gitu kan. Zodiak ini sama ini gitu kan. Ya, itu ya. Jadi ada 4 perkara yang orang jahiliyah lakukan dan umat Nabi Muhammad itu pasti akan melakukan juga sampai nanti. Ya. Tentang keistimewaan yang lain. Ya, tadi kan baru 3 ya? Iya, baru 3. Itu kalau megang janji luar biasa. Jadi prinsip ini ya tepat janji itu. Wow. Menepati janji. Kayaknya. Aduh, tepat ngerasa janji. gini. Kalau nggak percaya baca deh tentang sejarah orang-orang jahiliyah itu ada. Itu kalau misalnya ya bayar utang Senin jam 12 siang bayar tepat. Itu nggak pernah tepat. Kebalikan banget kan sama kita yang sekarang. Iya. Sangat berbanding terbalik. Karena susah banget kalau masih ada beberapa orang di zaman kita yang masih sering mengentekan janji. Iya, benar. Ya, terutama janji setia. Janji setia. Oh, utang dong Mbak, ini nanti bayarnya nanti besok. Ternyata besok lagi. Itu tanpa disadari dia itu sudah melakukan yang buruk dan itu tidak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Tempat janji itu yang keempat. Yang kelima, keistimewaan orang jahiliyah itu adalah lupa saya itu yang
pemberani. Oh, pemberani. Pemberani. Jadi pantang nyerah gitu ya, pantang. Kanjeng Nabi kan sering bilang bahwa kita tuh harus berani ya, jangan kecil, jangan penakut. Yang penakut. Artinya kalau penakut sama Allah nggak masalah. Artinya jangan mempunyai jiwa penakut. Kalau memang kita benar gitu kan. Iya. Ini Terbukti orang-orang jahiliyah itu kalau misalnya kalau perang. Wah udah nggak ada pemberani. Dan itu kan diajarkan sama agama kita bahwa kita itu harus pemberani. Jangan jadi seorang pengecut gitu. Ini kayaknya Mbak Pit ini tadi banyak banget tadi sebelum kita on juga kan. Wah, ini tentang jahiliyah ini menarik. Gimana, Mbak Pit? Jadi gini Kang, ada nggak sih sifat atau ciri yang harus kita tinggalkan dari sifat orang-orang jahiliyah? Karena setiap kali pidato atau ada yang pidato, ada yang MC mukadimah kayak Rasulullah itu membawa kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Nah, itu ibaratnya kayak jahiliyah itu terbawah banget gitu kan. Nah, kemudian memangnya sekarang ini udah terang seperti, maksudnya nggak seperti sebelumnya gitu. Apakah malah sekarang ada orang-orang juga yang jahiliyah gitu, atau malah sekarang itu lebih banyak gitu orang-orang jahiliyahnya? Jahiliyah modern gitu. Ya, jahiliyah modern hanya diganti jahiliyah masa kini ya. gitu kan. Ini menarik. Zamannya aja gitu. Ya, saya paham. Jadi gini, Kang Zulkifli dan Mbak Pipit, jahiliyah itu sudah ditutup sama Kanjeng Nabi, istilah jahiliyah itu. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sekarang tidak boleh kata jahiliyah itu buat guyon. Dasar jahiliyah, nggak boleh itu. Itu Nggak baik sama sekali, bukan perintah Kanjeng Nabi. Jahiliyah sudah ditutup sama Kanjeng Nabi, istilah jahiliyah. Sering kan mendengar? Iya, sering sekali. Oh, jahiliyah dasar, nggak boleh, walaupun buat guyonan, nggak boleh. Kalaupun misalnya ada umat Nabi Muhammad yang kebodohannya itu melebihi kebodohan jahiliyah, memang betul, ya, memang betul. Dulu perempuan itu hina banget kan waktu zaman jahiliyah. Sekarang dijualin kok. Apa itu nggak parah? Parah juga kan? Iya parah. Dulu misalnya anak perempuan dibunuh. Sekarang anak membunuh orang tua. Bener. Kejadian juga. Cuman tetap jangan sekali-kali menggunakan kata jahiliyah buat bercanda. Bercanda. Dasar kamu lebih jahiliyah. Kamu bodoh, jahiliyah sekali. Gak boleh. Ingat ya? Pantangan lah ya. Pantangan itu. Karena istilah jahiliyah sudah ditutup sama Muhammad SAW. Gitu. Ya itu. Oke. Sebenarnya masih banyak nih. Masih banyak. Cuma kita saya punya 13 keistimewaan orang-orang jahiliyah. Luar biasa. Banyak banget tadi kita baru bahas 5 ya. Baru 5 apa 6 ya? Baru 5 kita. 5 ya? Baru 5. Nanti yang 8-nya nyusul lah. Hanya itu aja ya, masuk ya. Oke, ini luar biasa. Banyak sekali yang kita dapat dari diskusi siang hari ini. Ini buat teman-teman juga ini penting, apalagi buat generasi-generasi milenial sekarang ya Mbak Fit ya. Iya benar. Milenial. Jadi umat jahiliyah itu ternyata setelah ini ngobrol ya, ini juga ilmu baru yang luar biasa Kang Lutfi. Ternyata umat jahiliyah itu ya tidak ada sisi positif gitu loh. Umat jahiliyah tadi diantaranya itu tadi kata Kang Lutfi ada 13, cuma biasa kalau kita ditahan dulu gitu kan. Biar penasaran ditahan dulu, biar tetap ikuti channel kita bersama gitu kan. Jadi ada dermawan, kemudian apalagi tadi ada jujur, berani, menghormati tetangga. Ini luar biasa. Mungkin itu untuk kesempatan diskusi siang hari ini, luar biasa keistimewaan umat jahiliyah, dan ini selalu kita lakukan. Jangan lupa subscribe-nya gitu kan. Udah ya, udah di subscribe ya. Ini luar biasa. Yang paling penting itu. Yang paling penting itu di-share, di-subscribe juga. Terima kasih dukung kita semua. Semoga ini bisa berkelanjutan Kang Lutfi. Saya selaku host, saya Subhi Amali dan saya Maulida Fitria Ubaidi. Terima kasih. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap pakai masker, hand sanitizer. Mungkin itu dari kami. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.